Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini. Baik, yang pertama, yang terhormat kepada dosen pembimbing akademik saya, Ibu Apoteker Faroh Bintang Sabiti, Magister Farmasi, dan yang terhormat kepada Ibu Apoteker Ika Buana Januarti, Master of Science, selaku dosen pembimbing lapangan saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahra Syani Alfa, mahasiswa apoteker Angkatan 8, Fakultas Farmasi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ini saya akan melakukan presentasi tentang hasil mini industri yang berjudul Optimasi Sediaan Toner Wajah Daun Pegagan atau Centella asiatica sebagai anti akne dengan variasi polisorbat 20 dan gliserin menggunakan metode Simplex Lattice Design. Baik, saya mulai dari latar belakang masalah. Untuk yang pertama, wajah merupakan salah satu bagian terpenting dalam struktur anatomi tubuh manusia. Seringkali seseorang yang memiliki kesibukan atau kegiatan padat, mereka lebih cenderung tidak membersihkan wajahnya sehingga akan menimbulkan jerawat, di mana jerawat ini merupakan penyakit kulit yang muncul pada usia remaja dan biasanya paling sering timbul di bagian wajah. Untuk menangani jerawat, biasanya dilakukan dengan menggunakan obat sintetik, salah satunya adalah obat antibiotik dan retinoid, yang diberikan secara topikal atau biasanya diberikan dalam bentuk salep. Tetapi, untuk obat tersebut menimbulkan efek samping seperti iritasi pada kulit dan menimbulkan resistensi, khususnya obat antibiotik. Sehingga perlu bahan aktif untuk menangani jerawat tanpa menimbulkan efek samping iritasi kulit dan resistensi, yaitu dengan bahan aktif herbal, salah satunya yaitu daun pegagan atau Centella asiatica, mengandung komponen senyawa antara lain saponin dan triterpenoid yang meliputi asiatikosid, madekasosid, centellosid, dan asiatic acid, serta komponen lain seperti flavonoid, tanin, dan fitosterol. Karena senyawa triterpenoid ini dalam daun pegagan diklaim dapat berpotensi sebagai anti jerawat. Kemudian, dari daun pegagan tersebut dapat dibuat dengan sediaan toner. Toner wajah merupakan sediaan kosmetik pembersih yang memiliki fungsi utama sebagai penyempurna pembersih wajah. Salah satu yang mempengaruhi dalam pembuatan sediaan toner, baik kualitas, stabilitas, maupun kejernihan adalah surfaktan. Dalam penelitian ini, surfaktan yang dipakai adalah polisorbat 20 karena polisorbat 20 merupakan surfaktan non-ionik yang tidak toksik dan tidak menimbulkan iritasi sehingga cocok untuk digunakan sebagai tambahan dalam kosmetik. Tetapi dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa penggunaan surfaktan saja tidak cukup untuk menurunkan tegangan permukaan yang terjadi antara fase minyak dengan fase air, sehingga perlu ditambahkan kosurfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan agar menjadi lebih rendah. Salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah gliserin. Gliserin dapat menurunkan tegangan menjadi lebih rendah, dan gliserin juga digunakan sebagai humektan dan dapat mempertahankan kandungan air di dalam stratum corneum. Hal tersebut menjadi acuan dasar dalam penelitian untuk melakukan optimasi polisorbat 20 dan gliserin dengan menggunakan SLD untuk mendapatkan formula yang optimal. Baik, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formula optimal dan evaluasi sediaan toner wajah daun pegagan Centella asiatica dengan variasi polisorbat 20 dan gliserin dengan menggunakan metode SLD. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umum, mengetahui formula optimal sediaan toner wajah daun pegagan yang memenuhi parameter uji fisik sediaan, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menentukan konsentrasi optimal polisorbat 20 dan gliserin yang dapat menghasilkan formula optimal sediaan toner wajah daun pegagan.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam formulasi daun pegagan dalam sediaan toner wajah yang optimal. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di industri kosmetik sebagai alternatif terapi pengobatan jerawat yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya landasan teori. Yang pertama adalah daun pegagan. Daun pegagan ini merupakan tumbuhan herbal yang terdiri dari ujung daun bulat dengan tangkai daun biasanya memiliki tingginya sekitar 20 cm. Pegagan tumbuh di daerah tropis atau sedang dengan ketinggian mencapai 15-25 cm. Kemudian yang kedua ada kulit. Kulit terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis, di mana lapisan epidermis adalah lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Kemudian yang ketiga adalah toner. Toner merupakan formulasi kosmetik cair yang dirancang sebagai pengganti pembersih wajah dan juga digunakan sebagai pelembab dengan zat aktif yang digunakan adalah Centella asiatica atau daun pegagan. Kemudian yang keempat adalah polisorbat 20. Polisorbat 20 merupakan surfaktan atau golongan surfaktan non-ionik yang digunakan sebagai agen pengemulsi atau emulgator dalam preparasi emulsi minyak dalam air yang stabil. Dan yang terakhir adalah gliserin. Jadi gliserin merupakan salah satu bahan pembawa sediaan yang berfungsi sebagai humektan, kosurfaktan, emolien, dan agen tonsisitas. Yang selanjutnya adalah sifat fisik eksipien. Adapun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan toner, yang pertama ada gliserin, digunakan sebagai humektan, kemudian butil hidroksitoluen, digunakan sebagai antioksidan, kemudian polisorbat 20, digunakan sebagai surfaktan, phenoxyetanol sebagai pengawet, dan etanol aqueous digunakan sebagai pelarut. Untuk selanjutnya adalah kerangka teoritis yang dimulai dari zat aktif daun pegagan atau Centella asiatica, kemudian dilakukan pembuatan sediaan toner. Jika sudah selesai, dilakukan uji fisik sediaan terhadap formula 1-8 yang meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji viskositas, dan uji pH. Jika hasilnya sesuai, maka akan dilakukan pengemasan. Tetapi jika hasilnya tidak sesuai, akan dilakukan evaluasi pada formulanya. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Untuk H0, tidak ada efek signifikan dari variasi polisorbat 20 dan gliserin dalam menentukan sifat fisik sediaan toner wajah daun pegagan sebagai anti akne. Sedangkan H1, terdapat efek signifikan dari variasi polisorbat 20 dan gliserin dalam menentukan sifat fisik sediaan toner wajah daun pegagan sebagai anti akne. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium. Tahap penelitian ini dimulai dari optimasi dengan metode SLD dengan variasi polisorbat 20 dan gliserin, kemudian dilakukan pembuatan sediaan toner dan dilakukan uji fisik sediaan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Farmasi, Prodi Farmasi Unisula pada bulan 7 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024. Kemudian variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Untuk variabel bebas adalah variasi konsentrasi polisorbat 20 dan gliserin, sedangkan variabel tergantungnya adalah uji evaluasi sediaan yang meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji viskositas, dan uji pH. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan adalah spatula, magnetic stirrer, glass beaker, timbangan analitik, bahameter, dan viskometer. Sedangkan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ada zat aktifnya yaitu daun pegagan atau Centella asiatica, kemudian polisorbat 20, gliserin, phenoxyetanol, butil. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang daun pegagan, polisorbat 20, gliserin, butil hidroksitoluen, dan phenoxyetanol sesuai dengan formula yang sudah ditentukan.
Selanjutnya, larutkan daun pegagan dengan aquades di gelas beker sebagai campuran 1. Larutkan butil hidroksitoluen dengan etanol di gelas beker sebagai campuran 2. Kemudian tambahkan polisorba 20, gliserin, dan phenoxyetanol ke dalam campuran 2, lalu aduk dengan magnetic stirrer hingga homogen. Setelah itu, tambahkan sedikit demi sedikit daun pegagan yang sudah dilarutkan ke dalam campuran 2. Tambahkan aquades add 100 ml, kemudian sediaan dimasukkan ke dalam wadah botol 100 ml dan lakukan pengamatan fisik sediaan, yaitu uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, dan uji viskositas. Untuk keterangan komposisi yang digunakan adalah sebagai berikut. Perbandingan komposisi polisorba 20 dan gliserin, formula 1, 10, dan 5, formula 2, polisorba 25, gliserin 10, formula 3, 10, dan 5, formula 4, 5, dan 10, formula 5, 10, dan 5, formula 6, konsentrasi dengan perbandingan 8,75 dibanding 6,25, formula 7, 7,5 dan 7,5, dan yang terakhir adalah formula 8, 6,25 dan 8,75. Selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan dengan mengamati bentuk, bau, dan warna sediaan dari formula 1 sampai 8. Hasil yang didapat untuk formula 1 dan 8 ini memiliki hasil yang sama, yaitu bentuk cair kuning, warnanya jernih, dan berbau. Hal tersebut sudah sesuai dengan jurnal bahwa sediaan toner yang ideal adalah larutan jernih, kemudian tidak memberikan kesan yang lengket, dan warna menarik. Yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan secara visual dengan mengamati partikel tercampur atau partikel tidak tercampur dalam suatu sediaan toner. Hasil yang didapat dari formula 1 sampai 8 adalah sama, yaitu mendapatkan hasil yang homogen. Artinya, sediaan atau semua bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan toner telah tercampur secara merata dan sempurna. Yang ketiga adalah uji viskositas. Uji viskositas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan pada sediaan toner. Adapun parameter yang digunakan dalam uji viskositas adalah kurang dari 5 cm. Hasil yang didapat dari formula 1 sampai 8 ada dua formula yang tidak memenuhi parameter, yaitu formula 7 dan 8. Untuk uji viskositas ini penting untuk dilakukan karena apabila nilai dari uji viskositas terlalu rendah, maka tidak akan memiliki kontak waktu yang cukup dengan kulit. Begitu juga sebaliknya, jika nilai uji viskositas yang terlalu tinggi, bahan aktif tidak akan efektif. Selanjutnya adalah uji pH. Uji pH ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman dan kebasaan pada sediaan toner yang berhubungan dengan keamanan pada kulit. Kriteria atau parameter yang digunakan dalam uji pH penelitian ini adalah 4,5 sampai dengan 6,5. Hasil yang didapat dari formula 1 sampai dengan formula 8 sudah memenuhi rentang, yaitu berkisar antara 4,5 sampai dengan 6,5. pH sediaan toner yang terlalu asam itu atau di bawah 4,5 dapat menyebabkan iritasi pada kulit, sedangkan pH yang terlalu basah atau terlalu tinggi akan menyebabkan kulit kering dan menyebabkan sensasi gatal. Kemudian selanjutnya, hasil optimasi formula sediaan toner wajah daun pegagan. Hasil dari formula 1 sampai 8 yang sudah didapatkan nilainya dimasukkan ke dalam SLD untuk mendapatkan formula yang optimal, kemudian dilakukan replikasi 3 kali. Didapatkan formula yang optimal adalah polisorba 20 dengan konsentrasi 10% dan gliserin dengan konsentrasi 5% dan mendapatkan nilai desirability yang baik yaitu 1. Kemudian selanjutnya adalah hasil organoleptis dan homogenitas dari formula optimum yang sudah direplikasi 3 kali. Untuk hasilnya adalah sama, bentuknya cair kuning, warnanya jernih, berbau, dan homogen. Kemudian uji viskositas dari formula optimum,
Replikasi 1 mendapatkan nilai 4,80, replikasi 2 3,00, dan replikasi 3 adalah 3,60. Dan yang terakhir adalah uji pH formula optimal. Replikasi 1 mendapatkan nilai 5,41, replikasi 2 5,46, dan replikasi 3 adalah 5,53. Hasil tersebut semuanya memenuhi rentang dan memenuhi persyaratan. Kemudian yang keenam adalah verifikasi optimum, dilakukan dengan uji normalitas dengan analisis Shapiro-Wilk. Dilakukan dengan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel yang didapatkan yaitu kurang dari 50. Kemudian hasil uji menunjukkan bahwa p-value lebih dari 0,05. Untuk uji viskositas adalah 0,637 dan untuk uji pH adalah 0,817. Keduanya menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya, analisis dilanjutkan dengan uji parametrik one simple t-test. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil uji sampel dengan prediksi nilai dari SLD. Analisis dari one simple t-test yang dilakukan didapatkan hasil yaitu viskositas 1,000 dan pH 0,926. Kedua nilai tersebut memiliki p-value lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang bermakna atau signifikan antara hasil uji fisik dan nilai prediksi SLD. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, formula optimum yang didapat dari sediaan toner daun pegagan atau Centella asiatica yaitu polisorba 20 dengan konsentrasi 10% dan gliserin dengan konsentrasi 5%. Kemudian untuk hasil uji organoleptis, uji homogenitas, uji viskositas dan pH memenuhi rentang parameter dan persyaratan evolufisik sediaan toner yang baik. Dan untuk syaratnya adalah diharapkan untuk penelitian selanjutnya dari hasil analisis yang diperoleh dapat dilakukan dengan uji stabilitas, uji iritasi, dan uji hedonik pada sediaan toner wajah daun pegagan dengan variasi polisorba 20 dan gliserin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.